daerah di seluruh provinsi Bali ya. Seperti itu. Berdasarkan hal tersebut tentunya pelaku ini adalah ASN yang Pak, saya mau mengadakan ini dokumen persiapan dan dokumen perencanaannya. Di sana ada dinamika, oh Pak, sekarang ini barangnya masih ada tuh discontinue di sana. Tapi pemonetisasi terkait bahwa memang akan arahnya ke sana. Seperti kita pribadi berbelanja online dalam katalog itu, nanti akan ada istilahnya dinamika. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo Sobat ASN dimanapun berada, senang sekali kembali lagi bersama saya hari ini, Diah Mahasri Utami, dan tentunya seluruh tim podcast yang bertugas dari Ruang Podcast BKPSDM Provinsi Bali, menyapa seluruh Sobat ASN dimanapun berada, tentunya dalam program kesayangan kita, podcast ASN Bali Bisa, ASN Bali Bincang Santai, yang merupakan sebuah ruang bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali khususnya untuk sharing atau berbagi mengenai tugas dan fungsi sebagai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Sobat ASN, hari ini Rabu tanggal 3 September 2025, Bude Pon Watu Gunung, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik tentunya di seluruh kalangan nih. Khususnya yang akan kita tekankan hari ini adalah di kalangan ASN. Tema kita hari ini yaitu peran dan tanggung jawab ASN sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sudah tentu untuk pembahasan tema kita kali ini, kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya sudah sangat kompeten dan tentunya mungkin sudah terkenal ya di kalangan ASN pemerintah Provinsi Bali di bidang pengadaan barang dan jasa. Langsung saja kita undang beliau, Bapak I Gusti Ngurah Kusuma Wijaya SSTP. Selamat pagi Bapak. Rahajeng sama. Rahajeng semua. Jangan grogi Pak. Sobat ASN mungkin udah nggak asing lagi ya. Pak Ngurah ini bertugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, Bapak sebagai apa di sana dan mungkin kira-kira sekalian nih tugas dan fungsi Biro PBJ itu apa sih kan Pak? Mungkin disapa dulu Sobat ASN Pak. Hostnya pertanyaannya langsung panjang. Langsung panjang. Biar gimana ya, gitu Pak. Tiang perkenalkan diri Tiang, saya I Gusti Ngurah Kusuma Wijaya. Panggilannya Ngurah KW. Kalau Ngurah yang asli kan Ngurah Rai. Tiang Ngurah KW-nya kan yang seperti KW gitu ya. Ya, KW-nya Tiang bertugas sebagai fungsional pengadaan barang jasa di Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian. Perekonomian. Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali. Seperti ini adapun tugas pokok dan fungsi dari Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian adalah menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa di pemerintah Provinsi Bali. Nah, dukungan itu bisa dalam bentuk pengelolaan pengadaan seperti yang mungkin Sobat ASN kenal seperti tender, pengadaan langsung, menunjukkan langsung, dukungan pengelolaan pengadaan barang jasa secara elektronik seperti yang sistem-sistem pengadaan, e-katalog, dan juga siap. Pak Ngurah KW gitu ya Sobat. Pak Ngurah KW. Tema kita hari ini tuh kan sangat dinamis sekali ya. Sangat dinamis membahas tentang peran dan tanggung jawab ASN sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa. Kita udah tahu nih ya, barang dan jasa itu kan sudah nggak asing di telinga semua kalangan. Tapi yang akan kita fokuskan hari ini adalah di lingkungan ASN tentunya. Mengingat tema kita hari ini, kira-kira filosofi apa yang bisa kita petik dari tema kita hari ini Pak Ngurah? Cukup berat ya kita ngomong filosofi ya. Diringanin aja Pak. Secara simpelnya kan
pengadaan barang jasa itu merupakan kegiatan yang pasti selalu ada dalam kegiatan perangkat daerah di seluruh provinsi Bali ya. Seperti itu. Berdasarkan hal tersebut tentunya pelaku ini adalah ASN yang bertugas di seluruh perangkat daerah Provinsi Bali, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memiliki pengetahuan terhadap bagaimanakah pengelolaan pengadaan barang jasa itu dilaksanakan, bagaimana aturannya, bagaimana ketentuannya, siapa saja yang melakukan, dalam hal ini ASN, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka harus tahu. Karena apapun kegiatan perangkat daerah pasti akan ada pengadaan barang jasanya, seperti mau itu. Tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau membuka diri untuk tahu bagaimana dan apa sih pengadaan barang dan jasa, khususnya sebagai seorang ASN ya, sobat ASN ya. Oke, kita masuk mulai ya Pak ya ke tema kita hari ini. Mungkin di awal itu kadang-kadang kita kan taunya tuh pengadaan barang dan jasa, oke, berarti berhubungan dengan pejabat pengadaan gitu, atau mungkin yang nggak semua kita benar-benar pahami dan jiwai gitu ya Pak ya. Kira-kira mungkin bisa ditarik dulu nih awalnya, definisi sendiri dari pengadaan barang dan jasa itu apa? Oh, definisi. Nah, ini yang paling mendasar karena seringkali terjadi miskonsepsi ataupun kesalahan dalam memahami bahwa pengadaan barang jasa sampai mana saja. Memang cakupannya luas, terkadang kan kita contohkan, misalnya, oh ini SPJ-nya bagaimana? Oh karena pengadaan barang jasa ke Biro PBJ. Nah, SPJ itu kan sebenarnya adalah pertanggungjawaban keuangan yang misalnya dibuat oleh masing-masing. Ya, masing-masing gitu ya. Dan diampu oleh BPKAD. Oke, betul. Jadi untuk pengadaan barang jasa itu secara aturan dalam Perpres 46 tahun 2025. Ini yang terbaru berarti yang Pak terbaru, ya? Aturannya Sobat ASN ya. Ingat yang terbaru Perpresnya 46 tahun 2025. 2025. Oke. Sudah berubah 3 kali Perpresnya. Sudah berubah 3 kali. Perubahan terakhir ini menyatakan bahwa pengadaan barang jasa itu adalah kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, ataupun lembaga lainnya, instansi lainnya, ataupun pemerintahan desa. Nah, itu ada tambahan itu dalam termasuk pemerintahan desa berarti ya, di perubahan yang ketiga ini. Ya, yang dibiayai oleh APBN, APBD, ataupun APBDes. Nah, itu batasannya. Pengetahuan terbaru juga nih untuk saya nih Pak Oke, berarti intinya kita menarik sebuah kesimpulan yang sangat penting ya Sobat ya. Untuk perubahan yang ketiga, yang terbaru dari Perpres ini adalah berarti memasukkan unsur perangkat desa, pemerintah desa, pengadaan di pemerintah desa. Karena dalam Perpres terdahulu itu tidak diatur, sehingga hanya diatur dalam peraturan turunan, sehingga mungkin untuk menegaskan dan memberikan keleluasan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan barang jasa dimasukkan oleh Perpres. Nah, itulah batasannya. Artinya seluruh pengadaan barang jasa yang bersumber dari APBD, APBN ataupun APBDes, itu masuk ke dalam lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Dari berdasarkan itu biar Sobat ASN itu memahami bahwa di sanalah batasannya dalam pengadaan barang jasa, sehingga tidak semua kegiatan ataupun misalnya yang kita contohkan, misalnya dalam pengadaan yang kita mendapat bantuan dari swasta untuk bantuan ini apakah masuk ke pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kita lihat dari definisi, tidak bersumber dari APBN, APBD ataupun APBDes, tidak mengikuti tata cara aturan sesuai Perpres 46 tahun 2025. Tuh, benar kan Sobat ASN. Jadi pengadaan barang jasa itu tidak hanya semata-mata hanya dekat dengan kalangan ASN gitu Pak Ngurah ya. Bahkan sekarang untuk perangkat desa tentunya ya harus mulai membuka diri untuk paham gitu ya. Jadi salah satu tugas ASN berarti untuk menyebarluaskan juga nih Pak Ngurah ya. Mulai dari sekarang nih kepada seluruh kalangan. Jadi pengadaan barang dan jasa itu apa dan kepada siapa saja dia menyasar, kan seperti itu ya. Oke, jadi berarti dari definisi tadi nih, kira-kira ruang lingkup atau batasan pengadaan barang jasa itu sendiri sejauh mana Pak Ngurah kali? Ruang lingkup dari seperti yang saya contohkan pertama, ruang lingkup pengadaan barang jasa secara aturan adalah mulai saat identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Dari berdasarkan ruang lingkup itu kami tekankan kepada Sobat ASN bahwa cakupannya pengadaan barang jasa dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima. Dari proses itu tentunya
kita tarik yang sebelum itu misalnya tentang penganggaran tentunya bukan ruang lingkup PBJ. Setelah serah terima barang, misalnya pengasetan bukan ruang lingkup PBJ. Nah, itu harus dipegang bahwa identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima itulah ruang lingkup pengadaan barang jasa. Oke, dari identifikasi ya teman-teman kebutuhannya. Oke. Nah, berarti kalau memang misalnya seperti itu, ada batasan-batasan tersendiri kan Pak Ngurah ya, untuk pengadaan barang jasa itu. Nah, berarti goals-nya atau tujuannya dari PBJ itu sendiri kira-kira apa nih? Kerucutnya nih dari PBJ itu sendiri. Tentunya kalau PBJ di pemerintah tentunya kita bisa analogikan dengan kita di rumah tangga ya. Kita untuk proses pengadaan kita mau belanja itu di rumah tangga itu belanja dari dompet sendiri dari dompet gitu sendiri, ya. Tentunya tujuannya apa kan? Kita pengen beli apa? Tentunya akan mencari yang paling berkualitas, yang ekonomis gitu ya, promo-promo yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, dengan budget gitu ya. Budget kita. Itu tentunya analoginya akan sama seperti itu karena tujuan pengadaan barang jasa pemerintah adalah memperoleh pengadaan barang jasa yang tepat. Nah, tepat gitu dari segi apa? Itu bisa dijabarkan lagi di dalam Perpres itu tepat dari segi mutunya atau kualitasnya, tepat waktunya, tepat penyedianya gitu. Artinya berdasarkan itu tentunya itu adalah goals kita hampir sama atau sama persis dengan kita berbelanja di rumah tangga. Jadi biar Sobat ASN mudah mengingat, kita tujuan apa berbelanja? Kita tepat. Kita beli di mana tepat, uangnya yang kita belanjakan juga tepat, kualitasnya harus semuanya tepat sasaran, tepat tujuan, dan yang pasti itu ekonomis mungkin. Itulah gitu ekonomis ya. mungkin itu adalah ketepatan di dalam mutu dan jumlah uang yang dibelanjakan. Betul sekali. Berarti ya Pak Ngurah ya, dari serangkaian definisi, tujuan, ruang lingkup dari pengadaan barang jasa itu sendiri, kira-kira nih biar mulai terpola gitu ya, pelaku-pelaku mungkin yang terlibat gitu ya dalam pengadaan barang dan jasa, terus dan juga peranannya nih gitu, sejauh mana dan siapa kira-kira yang paling berperan gitu kan, apakah ada sutradaranya, ada artisnya gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan mungkin, itu. Saya sebenarnya agak gimana dengan bahasa pelaku, sepertinya kita itu penjahat ya. Pelaku perusak rumah tangga gitu kan. Atau siapa saja yang terlibat gitu. Aduh, kayak pelaku terlibat lagi ya Pak. Tapi memang bahasa dalam Perpres itu memang pelaku pengadaan barang jasa. Jadi saya nggak salah ya Pak ya. Memang seperti itu. Artinya pelaku dalam harfiahnya yang melakukan gitu. Sebenarnya itu dibagi menjadi secara garis besar menjadi 3 kategori, yaitu yang pemilik kewenangan anggaran atau pengguna barang, kemudian yang bertugas untuk melakukan pemilihan, kemudian penyedia barang jasa. Penyedia barang jasa. Nah, 3 kategori itu sama seperti di rumah tangga, siapa yang punya uang, siapa yang membelanjakan, dan di mana berbelanja. Nah, pelakunya itu dibagi 3 menjadi 8 jenis pelaku. Kalau di pemilik kewenangan itu ada PA, pengguna anggaran, dalam ini tentunya adalah eselon 2, Bapak Kadis, Bapak Kabak, Kepala Perangkat Daerah Kepala gitu Perangkat Daerah, ya eselon 2. Dan kemudian KPA yang boleh kuasa dari PA. Kemudian ada PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, artinya pejabat yang bertugas melaksanakan tugas-tugas yang dalam PBJ itu sudah diatur jelas tugasnya apa. Kemudian dari bagian kedua yang bertugas memilih, tentunya Bapak Ibu sudah tahu, sudah kenal mungkin Sobat ASN seperti pejabat pengadaan, Pokja. Sudah nggak asing lagi gitu ya, itu yang tidak asing ya. Bahasa pejabat pengadaan. Pejabat gitu pengadaan, kan? Pokja pemilihan, kemudian ada namanya agen pengadaan. Itu hal baru dalam proses pengadaan barang jasa ya, di mana misalnya di suatu daerah Pokja pengadaannya belum terpenuhi SDM-nya, PP atau pejabat pengadaan belum terpenuhi SDM-nya, bisa menunjuk agen pengadaan untuk mendukung proses pengadaan barang jasa. Bisa menunjuk gitu agen, ya Pak Ngurah ya, agen. Kayak mata-mata agen. Agen. Agen yang melaksanakan tugas pengadaan barang jasa. FBI gitu. Itu dari segi kelompok pemilihan penyedia. Dari segi penyedia barang jasa ada dikategorikan 2, yaitu penyedia, yang selama ini Bapak Ibu tempat berbelahnya, penyedia siapa, kontraktor, PT ini, CV ini. Kemudian adalah
penyelenggara swakelola. Nah, karena Penyelenggara nanti akan kita bahas lebih lanjut bahwa proses pengadaan barang jasa tentunya kita akan berbelanja di dua jenis penyedia, itu penyelenggara swakelola dan penyedia. Penyedia, oke. Yeah. Semakin menarik, semakin dalam, dan tentunya mungkin nanti di closing ya, kita akan minta tips dan triknya gitu ya nanti. Kita masih tahan dulu gitu kan ya. Berarti kita lanjut nih Pak Ngurah ya. Tadi kan kita udah membahas nih, udah kita masuk ke lebih intinya lagi dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Nah, kira-kira kalau melalui penyedia, otomatis pengadaan barang dan jasa itu kan pasti melalui penyedia ya Sobat ASN ya. Kira-kira prosesnya secara umum kalau melalui penyedia itu seperti apa? Oh, secara umum, secara global ya. Memang aturan pengadaan barang jasa ini cukup luas. Membikin kita pengen luas, pengen pergi saja. Pengen luas ASN. gitu Tapi ya mau Sobat tidak ya. mau karena tugas dan fungsi kita sebagai ASN pengelola pengadaan barang jasa, kita harus memahami secara garis besar itu seperti dari definisi kan tadi ini kan dari identifikasi sampai dengan serah terima. Secara garis besar prosesnya ada dari perencanaan, dari identifikasi tersebut, perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihan, kemudian proses pemilihannya, selanjutnya pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima. Oke, berarti kalau nggak salah itu ada 6 ya Pak Ngurah ada ya? 6 alur. Oke. Mungkin dijelaskan sedikit, mungkin di perencanaan pada saat proses penganggaran itu kita kan sudah melaksanakan kegiatan anggarannya sekian miliar ke sekian ratus juta. Di sana diidentifikasi pengadaannya apa saja. Itulah direncanakan. Perencanaan itu dituangkan dalam sistem rencana umum pengadaan atau yang sering dikenal dengan sirup. Sirup ya teman-teman. Bukan sirup obat batuk ya, sirup. Nah, sirup. Mungkin Bapak Ibu ASN sudah sangat yang mungkin berada di KTU-an ataupun di peng-SPJ sudah tidak asing lagi dengan gitu ya itu. Dengan sirup itu apa, bagaimana. Nah, itulah seluruh rencana pengadaan di perangkat daerah dituangkan seluruh rencana dituangkan dalam sebuah sistem yang kita kenal dengan sirup itu sendiri. Tahapan selanjutnya persiapan pengadaan ya itulah tugasnya PPK, mulai menyusun HPS, mulai mengevaluasi spek. Artinya hal-hal yang dalam sirup itu dievaluasi ulang masih cocok nggak dengan akan proses pengadaan selanjutnya. Tahapan selanjutnya persiapan pemilihan, mulailah PPK PA ini berkomunikasi dengan Pokja atau PP. Pak, saya mau mengadakan ini dokumen persiapan dan dokumen perencanaannya. Di sana ada dinamika, oh Pak, sekarang ini barangnya masih ada atau discontinue, di sana terjadi diskusi. Lanjut ke proses pemilihan, Pokja PP mulailah melaksanakan pemilihan yang seperti Bapak Ibu tahu seperti tender ataupun penunjukan langsung, pengadaan langsung dan pengadaan-pengadaan lainnya. Dan yang paling utama seperti e-katalog. E-katalog. Di sana di proses pemilihan adalah ada yang namanya e-katalog. Tahapan selanjutnya ya agak panjang ya kita ngomongnya. Ya nggak apa-apa Pak, ini kan sambil santai gitu ya Sobat ya. Jadi biar nggak hanya satu yang bisa dipetik Pak, jadi 1, 2, 3, 4, 5 banyak yang gitu. dipetik, nanti habis buahnya dipetik. Kita lanjut lagi ya, setelah proses pemilihan sudah ketemu menang nih. Siapa yang penyedia barang udah jasa tahu gitu ya, oh saya menang nih gitu kan. Penyedianya udah nanti berkontraklah mereka dengan membuat sebuah kontrak gitu ya dengan PPK ataupun PA yang pemilik kewenangan keuangan atau penggunaan barang. Kontrak berjalan, kontrak yang astungkara lancar gitu. Yang astungkara lancar. Dari data di PBJ kami sih jarang ada permasalahan kontrak. Misalnya ada permasalahan hanya 1-2 dari sekian kontrak pengadaan yang mengalami permasalahan. 90% bisa dipastikan lancar lah. 99% hanya sedikit Pak. Iya. Itu lancar, kemudian sudah barang terdeliver, barang jasa terdeliver, dilakukanlah serah terima. Sampai di sana. Sampai di sana proses pengadaan barang jasa yang melalui penyedia. Seperti itu. Sampai barang terdeliver. Kepada paket gitu ya Pak ya. Sudah terima. Sudah terima, di foto gitu Pak ya. Mau dipakai, mau diasetkan itu sudah bukan ranah dari pengadaan barang dan jasa. Oke, benang-benang merahnya itu yang harus kita pahami ya Pak Ngurah ya. Agar kita bisa semakin menjiwai sebagai ASN. Oke, dan merasa nih ya, merasa punya tanggung jawab juga untuk mau tidak mau, suka tidak suka, paham dan ikut serta gitu ya Sobat ASN ya. Oke.
tadi kan kalau nggak salah itu ada 6 ya Pak Ngurah ya, 6 step atau 6 proses gitu yang harus dilalui dalam sebuah pengadaan barang dan jasa ya Sobat ASN. Kira-kira nih Pak, kalau boleh mungkin dipetakan gitu ya, proses itu yang mana yang penting gitu Pak dari pengadaan barang dan jasa? Ada nggak pemetaan kira-kira, oh yang penting itu ini gitu? Mungkin bisa di-sharing sedikit ya Pak Ngurah? Kalau bilang penting nggak penting, semuanya penting. Semuanya penting ya? Tapi mungkin yang paling utama ya pasti mungkin bisa dipetakan gitu ya. Yang paling mungkin porsinya yang perlu mendapat fokus, paling penting di setiap step proses itu di perencanaan pengadaan ya Bu ya. Perencanaan. Karena mungkin Bapak Ibu ASN sudah memahami atau mendengar bahwa kegagalan merencanakan adalah merencanakan kegagalan, seperti itu. Kegagalan merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Oke, note Pak. Itu bukan saya yang ngomong ya. Ada yang filsuf yang ngomong seperti itu bahwa perencanaan pengadaan barang jasa itu yang menjadi bagian yang sangat penting karena di sanalah sebenarnya lebih dari 50% proses PBJ terjadi sebenarnya. Lebih dari 50%. Di dalam turunan Perpres itu ada aturan dalam LKPP yang sudah secara khusus mengatur perencanaan. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti step-stepnya, insyawidi, pasti akan pelaksanaan pengadaan barang jasanya itu lancar. Saya coba rangkumin garis besarnya itu untuk dalam proses perencanaan itu ada 6 step lagi. 6 step lagi. 6. Oh, what happened with 6, Pak ya? Ini tanggal lahir saya. Jangan tanya tahun. Sedikit-sedikit. Gampang sobat tinggal intip nipnya Pak Ngurah KW gitu ya. Siap. Itu seperti yang saya utarakan tadi dalam penjabaran pengertian proses PBJ. Yang pertama pasti identifikasi kebutuhan. Terus kedua, penetapan jenis barang jasanya. Ketiga, cara pengadaannya bagaimana. Keempat, pemaketan atau konsolidasi. Mungkin Pak Ibu sudah pernah mendengar pemaketan dan konsolidasi. Kelima, waktunya kapan akan digunakan pengadaan barang jasanya. Kemudian yang paling penting adalah anggarannya tersedia atau tidak. Nah itu. Anggarannya ada nggak? Ya, kan gitu ya. Itu. Mungkin sedikit-sedikit aja kita banyak sampaikan. Dikit boleh Pak. Dalam proses identifikasi, Bapak Ibu misalnya kegiatan di DPA. Kegiatan diklat untuk 1000 PNS dalam menghadapi AI gitu misalnya. Anggarannya 1 miliar. Di dalam itu kan ada strip-strip Bapak Ibu identifikasi gitu ya. Rincian itu yang mana sih ada pengadaan barang jasanya. Oh, ini ada makmin. Oh, pengadaan barang jasa sudah. Ada honor. Oh, ini enggak termasuk. Oh, ini ada untuk pengadaan hotel atau tempat seminar. Oh, ini termasuk pengadaan jasa. Di sanalah Bapak Ibu mengidentifikasi dari satu DPA kegiatan berapa banyak dan berapa jenis pengadaan barang jasa. Seperti itu. Dari satu kegiatan kita identifikasi gitu itu sangat penting. Karena dari sana Bapak Ibu tahu, oh biasanya kan DPA nih tahun sebelumnya. Tahun depan saya akan melakukan ini dan ini. Ada perbandingan gitu ya Pak ya dari tahun sebelumnya. Setelah itu baru ditetapkan jenisnya apa. Mungkin Bapak Ibu ASN yang sudah bersentuhan dengan barang jasa itu sudah tahu ya, ada 4 jenis pengadaan barang jasa, yaitu barang. Jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, seperti itu. Ya, secara garis besar barang tentunya Bapak Ibu sudah identifikasi, misalnya beli barang, artinya sudah dalam bentuk barang yang akan diterimakan, tidak ada proses lagi misalnya seperti mau belanja itu beli kertas, ya itu barang. Gitu. Itu barang gitu ya. Jasa konstruksi, nah berkaitan dengan proses pembangunan gitu. Dan definisinya ada bermacam-macam, tapi Bapak Ibu secara simpel dan memahami jika ada proses barang jasa yang membutuhkan 3 komponen gitu, ada barang, ada jasa tukangnya untuk ada metode kerjanya. Misalnya membangun penyengker. Seperti itu. Apakah maksud jasa konstruksi? Oh, ada barangnya batako, semen, ada prosesnya, ada jasanya, tukang yang menggunakan, ada metodenya. Oh, metodenya ini harus semennya begini. Maksud jasa konstruksi secara simpel Bapak Ibu demikian untuk mengidentifikasi jasa konstruksi. Kemudian, memilah gitu ya. Kira-kira kalau kita membangun, oh berarti kita membeli barang, kemudian kita membutuhkan tukang gitu Pak. Ada dengan metodenya. Iya, metodenya lagi harus dibuat itu masuk seperti jasa apa. Konstruksi. Semakin kemudian, menarik ya. Definisi itu secara simplisitasnya seperti itu agar Bapak Ibu ASN
tidak terlalu rumit. Pengadaan barang jasa banyak aturannya. Secara simpelnya seperti itu. Oke, secara simpel seperti itu. Artinya mau tidak mau kita harus berusaha belajar menerima bahwa tidak semua dan memang tidak serumit itu ya, Pak Ngurah ya. Kalau memang kita mau untuk tahu dan paham. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kembali lagi ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Oke, mungkin ya terkait dengan tadi itu mana yang penting masih itu lagi. Untuk pengadaan itu sendiri mungkin terkait batasan nilainya, Pak Ngurah. Bisa disampaikan ke Sobat ASN mungkin. Pas setelah proses identifikasi jenis barang jasanya itu masuk ke dalam pemakitan dan konsolidasi, masuklah kepada batasan harga nilai, iya kan. Siapa tahu kan saya punya duit cuma 100.000 nih, itu harga sepatu 200, aduh nggak nyampe dong uangnya, kan gitu ya. Batasan nilai tentunya akan mempengaruhi pemaketan dan metode cara ini. Misalnya kita bagi dari 4 jenis tadi, barang misalnya kalau nilainya sampai dengan 200 juta, pengadaannya bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Di atas 200 juta menggunakan metode tender. Tetapi kembali lagi ada kuncian di dalam pengadaan melalui katalog atau e-purchasing itu nilai pengadaan barang tidak dibatasi. Selama barang itu ada di katalog, Bapak, Ibu, ASN harus berbelanja melalui katalog. Selama ada dalam menu yang ada di katalog dan gitu ya, ada Pak barangnya Ngurah, ya. tampil di etalase katalog. Ada tampil barangnya, jadi wajib berbelanja di sana, di katalog ya. Jika tidak ada, baru masuk ke kategori batasan itu. Sampai 200 juta pengadaan langsung ke pejabat pengadaan, di atas 200 tender kepada Pokja pemilihan. Oke, baik. Kemudian untuk jasa konstruksi, di dalam Perpres baru ada perubahan ketiga yang tadi ya Pak ya. Dulunya dibatasi sampai 200, sekarang sampai 400 juta. Sampai dengan 400 juta. Kepada pengadaan langsung ke Pokja pemilihan, kepada pejabat pengadaan. Di atas 400 juta baru tender ke Pokja. Di atas 400 baru kita bisa tenderkan. Kepada Pokja pemilihan. Kemudian untuk jasa konsultansi ya. Jasa konsultasi, lupa tadi saya memberikan ini sedikit pengertiannya ya gitu. Artinya jasa-jasa yang dalam hal ini Bapak Ibu sudah tahu mungkin tentang ada kajian-kajian. Nah, Bapak Ibu bisa ambil simplisitasnya, outputnya apa. Misalnya ada pada umumnya berbentuk laporan ataupun dokumen yang memerlukan olah pikir dari tenaga ahli. Itu. Memerlukan sebuah hasil konsultasi gitu ya Pak Ngurah ya. Makanya konsultasi artinya komponen yang membentuk harga dari laporan itu adalah dominan dari jasa olah pikir tenaga ahli. Kita menggaji ahli itu misalnya per bulan berapa. Jasa tenaga ahli, Gitu. Itu sampai dengan 100 juta pengadaan langsung pada pejabat pengadaan. Di atas 100 juta dilakukan seleksi. Nah, bahasa seleksi ini khusus untuk jasa konsultansi karena bentuknya adalah melakukan penilaian seleksi kepada konsultan-konsultan. Mungkin kita tertarik ya Sobat ASN ya, sedikit mungkin tentang katalog nih. Katalog itu kan kadang-kadang dinamikanya kita ada yang paham nggak paham, udah gitu udah melaksanakan tapi nggak paham-paham banget. Mungkin sedikit tentang katalog itu seperti apa dan peran pelaku PBJ itu seperti apa terhadap katalog kita itu sendiri Pak Ngurah? Untuk katalog pengadaan barang jasa mungkin akan yang paling dalam proses PBJ selama ini yang paling dominan sekarang. Karena dari pemerintah pusat melalui LKPP maupun kementerian terkait mendorong katalog untuk menjembatani adanya peningkatan UMKM kita. Karena katalog ditujukan untuk mewadahi pengusaha kecil, koperasi. Untuk UMKM gitu ya. Sehingga mempermudah transaksi. Dalam dinamikanya kan seluruh pengadaan barang jasa akan direncanakan katalog kecuali untuk pengadaan-pengadaan seperti konstruksi dan yang konsultan yang rumit seperti itu. Artinya kita dulu kan teringat zaman dulu sebelum katalog beli kertas, beli ATK itu pasti prosesnya panjang gitu seperti itu. Sekarang mempermudah, mempersimpel dan juga mewadahi gitu ya Pak Ngurah tinggal klik. Tinggal klik kayak belanja online. Memang online ya Pak memang online. Kita mendapat pengarahan dari LKPP Monetisasi terkait bahwa memang akan arahnya ke sana. Seperti kita pribadi berbelanja online dalam katalog itu nanti akan ada istilahnya dinamika tersendiri sehingga terbentuk pasar tersendiri yang sehat sehingga kompetisi maupun harga dan spek itu akan seperti kita berbelanja online. Dapat harga terbaik, dapat spek terbaik dengan kemudahan seperti dengan itu. segala hal yang simpel dapat memperoleh semuanya yang terbaik.
Menarik sekali dan sebenarnya nih ya Sobat ASN banyak sekali yang masih bisa kita gali dan mungkin bisa jadi narasumber di podcast berikutnya ya. Sudah ini ya, tidak terasa sudah berapa? Tidak terasa berapa ya, tahun kita tidak, berapa tidak tahun? terasa kan, Oh, tidak gitu. terasa. Mungkin Ya. nanti pasti akan ada episode-episode berikutnya Siap. kita bersama Pak Ngurah KW kan. Tapi tentunya nih temen ya Sobat ASN ya, sebelum kita closing nih untuk episode kita kali ini, mungkin kita mintakan sebuah closing statement dari seorang pakar PBJ kita tentunya, dan tentunya ditambahkan sebuah tips mungkin bagi Sobat ASN untuk bisa dengan mudah bergaul dengan pengadaan barang dan jasa. Silahkan Pak Ngurah. Ini cukup berat ya. Cukup berat ya. Closing statement ya mungkin di dalam proses pengadaan barang jasa tentunya hal-hal yang membuat pengadaan barang itu terkesan seram itu sebenarnya adalah ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan, betul sekali. Dalam memahami aturan, Tidak paham atau ketidakpahaman, kurang paham, kurang paham gitu, maupun hal-hal yang berkaitan dengan PBJ itu yang membuat kita enggan ataupun kita istilahnya merasa terpaksa dalam melaksanakan proses PBJ. Nah, berdasarkan hal itu melalui podcast ini mungkin betul sekali. semoga Melalui ruang podcast ya. Sobat ASN, oh ternyata tidak seseram Tidak itu. seseram Nah, itu. Ingatlah pengadaan Pak barang Ngurah jasa. KW. Setiap ada pengadaan barang dan jasa, ingatlah Siap. Pak Ngurah KW. Kemudian terkait dengan itu closing statement saya adalah seperti pepatahnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Iya. Dewantara. Ing ngarso sung Tulodo. tulodo, ing madyo mangun karso, ing nawang aturan mangun bencono gitu. Artinya kalau Bapak Ibu tahu Pengetahuan aturan baru loh ya buat saya ya, Sobat ASN. artinya tidak akan ada masalah dalam PBJ. Ing nawang apa tadi Pak yang terakhir Pak? Ing nawang aturan mangun bencono. Oh, ing nawang aturan mangun bencana. Ya. Betul sekali Pak. Dan untuk tipsnya dalam Sobat ASN terhindar dari masalah dalam PBJ, Dunia ada 4 PBJ. L, 4 bukan L? lemah letih lesulung lah ya. 4L, sama Pertama, L yang pertama legal. Pak. Legal. Tahu Oke. aturan PBJ harus legal. Legal. Kedua, logis. Logis. Artinya pengadaan barang jasa itu sesuai dengan logika. Masa kita perlu motor, kita adakan mobil. Betul Nah, sekali. Sesuai dengan kantong gitu ya Pak ya. ya, logis, legal, apa ya? Ada logis, legal, lunas. Lunas. Ah, Lunas. lunas. Artinya pengadaan barang jasa itu kalau sudah legal dan logis pasti akan lunas terbayar. Pasti akan lunas. Keempat, pasti Bapak Ibu lega dalam proses Lega. pengadaan. Logis dulu pola berpikirnya. Legal Dulu. dulu. Aturan barang jasanya dulu. Oke, di legal atas dulu. ya. Oke, legal, logis, lunas dan lega. Ya, Oke. gitu. Aduh, senang sekali loh saya Pak Iya. Ngurah, dan sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita gali, Siap. tapi tentunya Sobat ASN jangan khawatir karena memang ruang podcast ini akan terus hadir menyapa seluruh Sobat ASN untuk saling berbagi mengenai tugas dan fungsi kita sebagai ASN tentunya ya Pak Ngurah ya, Siap. di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Matur suksema Siap. Pak Ngurah, terima kasih My banyak. pleasure. My Iya. pleasure. My pleasure tuh. Siap. Oke, baik. Terima kasih Sobat ASN dimanapun berada. Tidak terasa ya, episode kali ini sangat menarik dan tentunya menginspirasi kita dan seluruh Sobat ASN lainnya untuk bisa nantinya berbagi dalam ruang podcast dari BKPSDM Provinsi Bali. Terima kasih saya ucapkan dan seluruh tim yang bertugas, dan tentunya tidak lupa untuk selalu mendukung program podcast ASN Bali Bisa dengan cara like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube dari BKPSDM Provinsi Bali. Akhirnya saya Diah Mahasri Utami dan seluruh tim podcast yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.